Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, itu kan mobilnya Mas Arga. Iya, itu mobilnya Dokter Arga. Iya bener, kita semua udah hafal. Enggak, kenapa Mas Arga bisa ada di sekitaran polsek? Ya ngapain lagi kalau nggak mata-matain Batalia? Kan Mas Arga masih kepoin kita. Ya Allah. Perasaan saya nggak enak. Kenapa suami? Bukannya saya musuh Uzon ya, tapi apa mungkin Dokter Arga abis nemuin Birumi dan mencegah Birumi datang ke sini buat ngasih kesaksian? Bisa jadi Mbak. Nah Mas Arga ngelewatin sini, mungkin dia cuma mau ngecek Birumi beneran datang apa enggak, memastikan doang begitu. Astagfirullahaladzim, kalau bener begitu berarti Dokter Arga selama ini curang dong. Dan dia mengawali kebenaran. Gimana kalau kita ke tempatnya Birumi? Setuju. Siapa tahu semuanya masih bisa diomongin baik-baik. Tapi saya nggak tahu lagi rumah Birumi di mana. Tadi kalau nggak salah Birumi itu sempat bilang sama saya kalau dia mau ke rumah sakit Lentera Kasih, katanya untuk jenguk anaknya yang masih di sana. Apa kita samperin aja ke sana? Gas Mbak. Batalia sama Mbak Husna duluan, nanti Titi sama suami masa depan pakai motor biar cepet. Ayo Husna. Iya, hati-hati. Kalau suami, waalaikumsalam. Parkir motor sebelah mana suami? Tadi di situ. Selamat siang, apa ada yang bisa kami bantu? Saya mau tanya tentang informasi, apakah di sini masih ada pasien dari anak Ibu Rumi? Iya, di kamar berapa ya Sus? Maaf, apa Anda kerabatnya? Bukan, tapi saya perlu ketemu sama Ibu Rumi. Maaf ya, kami gak bisa bantu karena sesuai SOP, semua data pasien dan juga keluarga. Saya mohon banget karena ini penting. Suami saya bisa dipenjara kalau misalnya tidak mendapatkan kesaksian dari Ibu Rumi. Apa bisa dibantu atas nama kemanusiaan? Mohon maaf, gak bisa. Semua data rumah sakit tertulis atas nama pasiennya, bukan orang tuanya. Jadi kami gak bisa bantu. Birumi, Talia, itu Birumi. Ini Birumi. Birumi. Batalia. Cepet. Birumi! Ya Allah, aku harus menghindari mereka. Karena aku udah janji sama Dokter Arga, nggak boleh kasih kesaksian. Birumi! Ya Allah, Birumi! Gak apa-apa, Mbak. Astagfirullahaladzim. Birumi gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Batalia nekat banget sih lagian untuk kalian berdua nggak kenapa-kenapa. Aman kan? Yang penting Birumi nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di sana ya. Ayo sini. Pelan-pelan, Bi. Maaf Mbak Talia, karena saya nggak bisa nepati janji saya. Saya terpaksa setuju dan nurutin permintaannya Dokter Arga. Jujur Mbak, saya butuh biaya itu buat operasi anak saya. Birumi, tapi sebaiknya Birumi ngasih kesaksian. Ini demi kebenaran. Kasihan kan suaminya Talia kiblat kalau sampai masuk penjara. Birumi lihat sendiri kan, tadi Talia sampai mempertaruhkan nyawanya demi Birumi. Gak apa-apa Husna. Soal itu kita nggak usah bahas lagi ya. Insya Allah saya ikhlas. Kalau memang Birumi
gak mau menjadi saksi untuk suami saya. Gak apa-apa. Insya Allah pasti akan ada jalan yang lain ya. Kalau gitu saya permisi ya. Tunggu. Saya udah berhutang nyawa sama Mbak Talia. Padahal saya salah. Saatnya sekarang saya balas kebaikan Mbak Talia. Insya Allah saya siap, Mbak. Kasih kesaksian. Bi, makasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Iya, iya. Iya, ART saya namanya Birumi. Ah. Apa? Oh, ART saya Birumi udah kasih kesaksian ke Bapak. Oh iya, yaudah, ya Pak. Kalau gitu saya ke sana sekarang, iya Pak. Iya. Ah! Birumi makasih banyak ya. Makasih banyak berkat kesaksiannya Birumi. Alhamdulillah akhirnya suami saya bisa bebas dari tuduhan, udah keluar dari penjara. Saya juga mau berterima kasih sekali sama Birumi karena Birumi sudah berubah pikiran dan mau bantu Talia. Sama-sama Mbak Talia, Mbak Husna. Saya juga lega bisa bantu. Kalau gitu sekarang saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Bebas Talia. Akhirnya bebas. Makasih ya. Ini berkat doa kamu dan juga doa teman-teman semua. Aku benar-benar bahagia banget. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaanku juga. Terima kasih kamu sudah sabar menunggu aku sini. Keterangan Dr. Arga sangat berbeda dengan hasil visum yang sudah keluar. Tapi karena saudara Kiblat tidak menuntut balik atas kasus ini, maka dengan ini kasus ini ditutup. Arga, saya harap sama kamu untuk bisa merelakan dan mengikhlaskan semuanya. Dan jangan ada lagi kesaksian palsu, apalagi dusta di antara kita. Karena saya ingin hidup tenang bersama Talia dan juga dengan keluarga dan teman-teman semua. Bebas. Mas Kiblat, Mbak Talia, saya pulang dulu ya. Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan bantuannya Pak Tigor. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mari. Mari Pak. Bisa please untuk ngobrol sama Mas Arga ya. Mas Arga. Kamu tahu kan? Kalau Kiblat itu nggak nuntut balik kamu. Jadi tolong manfaatkan kebaikan Kiblat untuk kamu introspeksi diri. Kamu nggak perlu lagi mikirin masa lalu kita, Mas. Karena memang kita tidak berjodoh. Tapi aku yakin kamu bisa menata masa depan kamu jauh lebih baik. Aku yakin kamu juga bisa bahagia. Aku udah maafin kamu kok. Walaupun kamu gak ada sedikit pun minta maaf sama aku. Dan aku harap kamu gak ada kepikiran untuk memisahkan aku lagi sama Kiblat.
Mari kita pulang. Jangan coba-coba sekali-kali ngegangguin kehidupan Mbak Thalia dan Babang Culture. Kalau Mas Arga masih tetap kayak gitu, Titi nggak akan tinggal diam. Betul. Saya juga nggak akan tinggal diam. Saya bakal pastiin kamu nggak bakalan bisa gangguin mereka. Thalia marah banget sama aku. Terus kok kayak gini caranya gimana balikannya? Kapan balikannya? Gagal semuanya. Dokter Arga! Saya nggak nyangka ternyata selama ini kamu manfaatin saya. Di saat saya udah positif thinking loh sama kamu, di saat semua orang bilang sama aku, semua orang udah meyakinkan saya buat nggak percaya sama kamu. Tapi apa? Kamu ngianatin saya, Dok. Kamu sadar nggak sih selama ini kamu itu dibutakan cinta oleh Thalia. Kamu menghalalkan 1000 cara buat misahin Thalia dan juga Kiblat. Saya kira selama ini kamu udah berubah. Kamu udah sadar. Saya pernah bilang kan sama kamu, Dokter Arga, kita itu nggak baik memaksakan yang bukan takdir kita. Gini Husna masalahnya. Aduh, kok nggak ada yang bisa ngertiin saya satu orang pun. Sekarang kita hitung ya, orang yang nggak percaya sama saya. Ki Umar nggak percaya sama saya. Tante Desi nggak percaya sama saya. Kiblat nggak percaya sama saya. Thalia nggak percaya sama saya. Titi nggak percaya sama saya. Bambu, Ojan. Nah sekarang kamu Husna, kamu juga nggak percaya sama saya. Terus siapa dengan percaya sama saya? Terus ya udahlah, nggak apa-apa nggak percaya. Ngertiin. Ada nggak sih satu orang yang ngertiin saya? Jawabannya udah. Aduh. Lu ngapain nendang kali kosong kepala gua, hah? Sorry. Nggak sengaja. Gampang banget minta maaf. Lu mau cari masalah sama gua? Lu nggak tahu siapa gua? Gua preman sini. Udah sikat aja, Bos. Astagfirullahaladzim, Dokter Arga! Husna. Oh, lu semua berani sama perempuan lo. Sini, nih pukul lagi. Ayo. Ayo. Udah. Ini dia udah gila ini. Mending kita cabut daripada berusaha sama orang gila. Ayo. Cabut. Kenapa ya Husna? Hidup tuh nggak adil banget buat saya. Saya yang bertunangan sama Thalia. Saya yang mati-matian buat Thalia. Saya perjuangin semuanya buat Thalia. Tapi apa yang saya dapat? Akhirnya Thalia menikah sama Kiblat. Dan saya nggak ada apa-apa. Istighfar Dokter Arga, istighfar, sabar. Kalau Dokter Arga menyakiti orang yang pernah singgah di hati Dokter Arga itu sama aja nggak cinta namanya. Insya Allah kalau Dokter Arga mengikhlaskan semuanya, Dokter Arga jadi lebih tenang dan lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, maafkan aku karena sudah terlalu mencintai Thalia dengan cara yang salah. Sampai aku melakukan segala cara buat mendapatkannya. Ya Allah, jika Thalia memang bukan jodohku, beri aku keikhlasan untuk menerima takdir ini. Mulai sekarang, aku pasrah dengan semua ketentuanmu, ya Allah. Melepaskan seseorang yang pernah kita cintai itu memang gak gampang.
Apalagi kita pernah yakin kalau dia adalah jawaban dari doa-doa yang kita langitkan. Semoga Dokter Arga bisa melupakan Thalia dan membuka hatinya untuk orang lain dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Husna. Oh, saya tahu saya salah. Saya minta maaf sama kamu karena tadi saya udah sempet nada tinggi dan juga bentak kamu. Sekaligus saya mau bilang sama kamu terima kasih. Karena sampai akhir pun cuma kamu satu-satunya orang yang peduli sama saya. Terima kasih. Sesama manusia, kita memang harus peduli, Dokter Arga. Dan saya percaya setiap manusia juga punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, selamat ya Pak, Bu. Laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Gimana? Setelah lahir putra pertama kami dengan keadaan sehat walafiat. Sini dulu. Alhamdulillah ya Allah, cucu ayah sudah pulang. Namanya siapa? Masih dikasih belum, Said? Anakan gemoy titik. Udah dong pastinya. Namanya adalah Haidat Ramadan. Dan di mana Haidat itu artinya adalah pejuang dan pemberani. Ramadan itu dari indah. Thalia Ramadhani. Masya Allah, indah banget namanya. Semoga namanya seindah akhlaknya. Amin. 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 Udah pasti nih sifatnya nurun Om Ojat yang gagah dan berani. Dari mana? Kamu sama kecoa aja takut ya. Ini Titi ada bingkisan dari Uncle Bambu juga buat bayi. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Iya. Sama. Isinya apa kalau boleh tahu? Rahasia lah, masih dikasih tahu sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita kesini cuma mau ngucapin selamat ya atas kelahiran anaknya Thalia dan juga Kiblat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan Kiblat sama Thalia. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh, pintar, dan insya Allah nanti sukses. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita juga kesini mau mengundang insya Allah saya dan Mas Arga mau tunangan. Pantes bajunya udah kabel. Ya, selamat ya
Uti ya, semoga lancar sampai hari H ya Uti. Amin, amin. Amin. Makasih Ojang. Ya sama-sama. Ini berdua.